Bab 1028. Aku bukanlah orang yang seperti itu. Saat ayah Zhou dipeluk oleh Gita, rasanya seperti sedang bermimpi, karena putrinya tidak pernah memeluknya selama bertahun-tahun. Sejak dia tumbuh dewasa, karena adanya perbedaan antara pria dan wanita, putri ini tidak sedekat ketika masih kecil. Meskipun ayah Zhou memanjakan putrinya, dia tidak bisa memeluk putrinya yang sudah dewasa setiap hari. Ditambah dengan pertengkaran itu, ayah dan anak itu tidak bertemu selama bertahun-tahun. Ayah Zhou selalu merasa bahwa Gita enggan bertemunya, dia sangat merindukan putrinya, tetapi dia tidak bisa menghilangkan gengsinya saat itu, karena pada saat itu dialah yang memutuskan hubungan. Sekarang jika dia memintanya untuk kembali, bukankah itu sama saja dengan menamparkan wajah sendiri? Jadi ayah Zhou orangnya sangat mempedulikan wajah, tetapi dia tidak menyangka Gita lebih tidak mengalah dari dirinya. Ayah dan anak itu telah bersaing selama bertahun-tahun, tetapi sekarang Gita, putrinya, benar-benar melompat dan memeluknya, meneteskan air mata di wajahnya. Ini benar-benar kamu. Ayah Zhou dengan lembut mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh tangan Gita. Gita menangis, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mundur. Lihatlah, karena aku terlalu bersemangat, aku sampai lupa bahwa kamu masih terluka. Ayah, aku tidak menyakitimu, kan? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Kamu baru saja siuman, apakah kamu ingin minum air? Atau bagaimana jika aku memanggil dokter? Gita bertanya dan menjawab banyak pertanyaan, dan tidak ada waktu bagi ayah Zhou untuk menjawab pertanyaan. Setelah berbicara, dia buru-buru berbalik dan berlari keluar dari ruangan. Melihatnya seperti ini, ayah Zhou menghela nafas tak berdaya. Sepertinya itu bukan mimpi lagi. Dalam mimpi, bagaimana mungkin gadis kecilnya, putrinya, menjadi begitu nyata? Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, gadis ini belum tumbuh dewasa, dan dia masih tidak sabaran. Segera Gita memanggil dokter, karena pasien telah bangun. Jadi Gita segera memikirkan kalimat ini sekarang, dan langsung menemukan dokter yang merawatnya. Setelah dokter datang, dia melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada ayah Zhou. Setelah menanyakan beberapa kalimat, dia memandang Gita, "Nona Zhou, ayahmu pulih dengan baik." Langkah selanjutnya adalah menghabiskan waktu di kamar untuk penyembuhan. Jangan makan makanan yang terlalu berminyak dan pedas, usahakan makan sesering mungkin untuk memberi manfaat pada luka. Gita mengangguk cepat. "Terima kasih dokter, terima kasih." "Sama-sama, silakan cari aku jika memiliki pertanyaan lain." Setelah mengirim dokter pergi, ruangan menjadi tenang. Gita berjalan kembali, tetapi tidak berani melangkah maju seperti sebelumnya. Telinga dan wajahnya sedikit merah, mungkin karena dia malu dengan perilaku barusan. Bagaimanapun, kedua ayah dan anak itu tidak bertemu selama bertahun-tahun, jadi dia sangat bersemangat segera setelah dia siuman. Sekarang Gita memiliki perasaan untuk kembali ke masa kecilnya, tetapi pada saat ini dia sudah dewasa. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan ponselnya. "Aku akan menelepon ibu dan memberitahunya bahwa kau sudah siuman." Dia akan mengacau setelah dia mengatakannya, tetapi dia tidak menyangka ayah Zhou memanggilnya saat ini. "Gita." Langkah Gita tiba-tiba terhenti di tempat, dan dia tidak bisa bergerak, karena ayah Zhou, matanya merah lagi. "Ayah sudah lama tidak bertemu Gita, kemarilah dan duduk dan biarkan ayah melihatmu dengan baik." Gita mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, tersedak untuk sementara waktu, tidak dapat berbicara. Nama lengkapnya adalah Gita Zhou. Tetapi ketika dia masih sangat muda, ayahnya suka memanggilnya Gita. Terkadang Gita yang panjang, terkadang Gita yang pendek dan akhirnya dipanggil Gita. Tanpa diduga, selama bertahun-tahun, dia masih bisa mendengar nama panggilannya sendiri. Gita Zhou sesenggukan begitu keras sehingga dia tidak bisa berbalik sama sekali. Ayah Zhou hanya bisa melihatnya berdiri dengan membelakanginya,
tubuhnya bergetar hebat, dan tangisan tertekan itu seperti jarum yang menusuk hati ayah Zhou. Berpikir bahwa keduanya tidak pernah berhubungan dalam 5 tahun terakhir, ini membuat mata ayah Zhou sedikit lembab. Gita mengguncangkan bahunya untuk waktu yang lama, lalu sambil sesenggukan berkata, "Aku akan pergi dan menuangkan segelas air untukmu." Setelah berbicara, Gita keluar, dan kemudian ayah Zhou menunggu lama sebelum melihatnya kembali. Dia juga tidak menyalahkannya, lagi pula, emosinya benar-benar di luar kendali barusan. Ketika Gita membawakan air kepadanya, jelas bahwa ia telah tenang, kecuali mata merahnya, yang lainnya sudah normal. "Ayah, aku akan membantumu bangun untuk minum air." Gita melangkah maju untuk membantunya, dan kemudian meletakkan 2 atau 3 bantal di belakang punggungnya. Ayah Zhou telah berbaring selama berhari-hari, merasa seluruh tubuhnya kaku, jadi masih sangat melelahkan. Setelah itu, Gita menyerahkan gelas air kepadanya, dan ayah Zhou dengan gemetar mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Gita melihat tangan gemetar itu dan hidungnya merasa tidak nyaman lagi. Dia berdiri dan berkata, "Ayah, tanganmu tidak leluasa, biarkan aku yang menyuapimu." Setelah itu, dia membungkuk dan menyodorkan gelas pada ayah Zhou dengan hati-hati. Ayah Zhou juga tidak mengelak. Lagi pula, selama bertahun-tahun, dia merindukan putri ini. Sekarang dia bersedia untuk kembali menemuinya dan tinggal di sini untuk merawatnya. Dia benar-benar puas. Setelah minum air, Gita bertanya lagi, apakah ayah merasa tidak nyaman? Ayah Zhou menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, jika ayah merasa ada yang tidak nyaman, beritahu aku. Aku akan memanggil dokter." "Tidak apa-apa, ayah baik-baik saja. Apa kamu tidak mendengarkan dokter tadi bahwa aku sudah pulih dengan baik?" "Memang seperti itu, tapi..." "Baiklah, jangan terlalu khawatir. Bukankah kamu baru saja mengatakan ingin menelepon ibumu? Silakan dan katakan padanya bahwa aku sudah bangun, sehingga dia tidak akan khawatir di rumah." Gita Zhou tadinya memang hendak menelepon, lalu lupa karena menangis. Sekarang, begitu ayah Zhou mengingatkannya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hani Luo. Hani Luo sedang memasak makan siang di dapur. Saat dia mendengar bahwa ayah Zhou sudah siuman, dia segera mematikan api. "Siuman? Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi ke sana sekarang." "Bu," Gita Zhou memanggilnya, "jangan terburu-buru datang ke sini. Bagaimana jika kamu kemari setelah selesai memasak makan siang? Dokter baru saja memberitahuku bahwa ayah tidak boleh makan makanan terlalu berminyak, jadi..." "Ibu mengerti, ibu akan memasak untukmu dan ayahmu. Kalau sudah selesai, aku akan pergi ke rumah sakit. Jaga ayahmu baik-baik, jangan marah padanya, dengar tidak?" "Gita Zhou, Bu. Aku bukan orang seperti itu." Meskipun Gita Zhou keras kepala, dia mengerti tempat dan waktu. Pada saat ini, dia tidak akan berpandangan sempit. "Baik, baik, tunggu ibu." Setelah menutup telepon, Gita menghela nafas lega dan memasukkan telepon kembali ke sakunya. "Ibu bilang akan datang setelah selesai memasak." "Baik." Ada keheningan di ruangan lagi. Gita merasa sedikit canggung. Setelah memikirkannya, ia berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku menyeka wajahmu?" Bersambung.